sekarang yang terakhir, itu yang paling penting menurutku, yang teman-teman nggak kadang-kadang ini hal sepele sih sebenarnya, hal kecil, yaitu typo. Banyak banget teman-teman typo dan teman-teman nggak ngerti cara ngeceknya gimana. Kan kalau misalkan manual kan pegel juga mata kita ngebaca segitu banyak kata, kalimat, harus ngedetect tiponya ada di mana aja. Oke, sekarang gini. Untuk yang typo ini setauku ini cuman bisa di version Word 2013 ke atas. Version Word 2013 ke atas. Jadi teman-teman harus pastiin dulu version Word-nya itu 2013 ke atas. Microsoft Office Word 2013 atau ke atas. Kalau yang gue punya ini 2019. Jadi udah bisa ini mencukupi. Kalau yang teman-teman masih pakai 2007 ini kayaknya nggak bisa. Gitu. Soalnya pernah aku cobain ke temanku ternyata nggak bisa karena dia pakai yang 2007. Seperti itu. Nah, kalau cek typo ini kita harus download dulu sebenarnya. Download jadi istilahnya download kayak kamus bahasa Indonesianya supaya masuk ke Word kita, ke Office kita. Karena gini, kita klik Google, kita cari, ntar mungkin linknya aku kasih ke ini ya, ke chat. Kita cari bahasa Indonesia untuk Office di Google. Nah ini nih, paket aksesori bahasa untuk Office. Kita klik, kita jadi harus download dulu teman-teman. Tuh. Nah terus nanti ada install paket aksesori bahasa apa yang Anda butuhkan, klik Indonesia, cari Indonesia. Nah, di sini kan ada beda nih, ada yang teman-teman harus tahu dulu versi Word-nya itu teman-teman di 32 bit atau 64 bit. Nah, cara ngeceknya itu kalian teman-teman ke file, terus ke option, ke file, terus ke account, harus di about Word. Nih, diklik tandanya ini nih. Nanti muncul nih teman-teman bisa tahu, oh Microsoft Word-nya kita, teman-teman ada di versi 2019. Terus nanti ada tulisan nih 64 bit atau 32 bit. Tuh, teman-teman tahu dulu. Soalnya ada dua versi, ada 64 bit, ada yang 32 bit. Gitu. Tadi kan karena punyaku 64 bit, jadi aku klik yang 64 bit. Seperti itu. Ntar dia download sendiri. Nanti kalau udah selesai, biasa install kayak biasa, teman-teman klik next saja, pada tahu lah. Terus nanti untuk settingannya itu di file, nanti teman-teman kalau udah install file, terus klik option, nanti di language. Nah, nanti di bagian language ini ada Office Authoring Language and Proving. Nah, nanti yang Indonesia ini kan tadinya gini nih, tadi kan set as prefer-nya. Pokoknya tadinya tuh English itu jadi prefer kita, jadi default-nya. Nanti nih muncul nih Indonesia tuh proving installed. Jadi karena tadi teman-teman udah install. Jadi nanti klik di Indonesia, terus nanti klik set as preferred. Itu. Jadi istilahnya kita supaya ngebikin kita masukin kamus bahasa Indonesianya ke Word ini. Gitu. Nah, cara pemakaiannya gimana? Mungkin aku ambil contoh punyanya Bayu ya, Bayu minjem ya Mbak ya, punya jurnalnya Bayu ya. Contoh punya Bayu. Ini jangan lupa kita blok dulu. Ini kan jurnalnya Bayu nih. Kita pengen ngecek nih. Kan kita pusing juga ya kalau iniin tiponya seberapa banyak. Pusing juga gitu loh. Kita kalau misalkan manual satu-satu kita kita baca gitu kan. Pusing juga gitu loh. Nah, oke. Sekarang dari file ini kita blok semua, Ctrl A. Kita blok, Ctrl A. Ini kan blok semua nih. Nah, terus jangan lupa kita pilih language ini nih. Kan ada ini Indonesian nih. Nah, biasanya di sini tuh English atau United States atau mungkin bahasa-bahasa lain. Jadi kita klik, nah terus nanti muncul nih Indonesia di sini. Jadi kita klik Indonesia, terus klik OK. Nah, oke. Ini kan kalau yang ini kan bahasa Inggris ya, jadi ya kita harus iniin Inggris. Ini juga Inggris nih. Ini juga Inggris.
Ini juga Inggris. Ini juga Inggris. Jadi kita iniin lah ya. Apa namanya? Kita set dulu, kita format dulu mana yang Indonesia, mana yang Inggris, seperti itu. Oke. Nah, nah teman-teman kan sering lihat ya, yang merah-merah ini kan ada biasanya teman-teman suka di Word-nya teman-teman ada, ini apa sih di bagian kalimatku ada garis-garis merah kayak gini. Nah, itu tuh artinya ada proofing yang error, ada kalimat yang error, maksudnya kalimatnya yang mungkin salah, tapi mungkin juga benar kayak gitu dari sesuai kamusnya. Itu nah cara ngeceknya ini nih di sebelah bagian bahasa tadi Indonesia itu, ini ada kayak kamus kecil di bagian sini. Itu tuh ada tulisan word found proving errors. Jadi kita klik, gitu kan? Nah nanti dia ini yang merah-merah ini. Jadi si merah-merah ini tuh kasarannya tuh nandain gitu loh, mana sih kira-kira yang berpotensi typo gitu. Ini contoh, ini kan bahasa Inggris ya, ini juga Bayu salah nih, departemen tuh harusnya nggak pakai E lagi, department. Misalkan terus juga nih university, itu department lagi, university lagi. Ini karena bahasa Inggris ya, kita set dulu. Nah terus lagi resume, cek lagi. Windows, nah ini Windows kan belum ini ya kan kata asing ya. Ini juga harus di italic gitu. Ngeceknya gitu. Nah, ini menunjukkan tuh dilihat lagi kalau di sini di suggestion-nya menunjukkan itu pakai double K. Nih di atas ini. Nah, kalian teman-teman bisa ngecek lagi kalau misalkan kurang yakin, bener nggak ya menunjukkan itu K-nya double di KBBI gitu. Nah, aku udah ngecek menunjukkan itu double K, jadi aku klik. Nah, ini bisa diiniin. Nah, ini juga nih berdasarkan data Worldometers ini kan ini ya kalimat. Oh, ini citasi deh, nggak apa. Kalau yang kayak gini bisa kita abaikan sih, abaikan tuh di ignore once. Tuh, nah nih dan bentuk komersil lainnya. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin ngerasa oh komersil kayaknya bener deh, udah bener, itu nggak apa di ignore aja. Itu kita nyuruh si word ini ngebiarin aja. Nah, ini kayak gini nih. Kan ini seingkali nih. Nah, ini kan udah ada nih, harusnya kan sering kali. Ini kok nggak ada ya? Berarti kita manual sendiri sering kali. Bisa nggak? Oh, berarti emang nggak ada. Berarti kita ignore aja. Nah, ini mensejahterakan atau menyejahterakan. Itu coba cari KBBI yang benar tuh apa, menyejahterakan atau mensejahterakan. Tuh, gitu. Nih masyarakat tuh kan. Dibenerin sama si word-nya masyarakat. Di samping itu dipisah apa di apain ya? Sebentar lihat lagi ya, aku lupa. Kayak dipisah ya. Kalau coba cek lagi. Iya benar dipisah. Nih, pertanian. Kalau ini karena ini apa namanya? Citasi jadi kita ignore aja. Kementerian. Ignore. Ini sumber-sumber berarti harus pakai ini, jangan lupa. Kayak gitu-gitu. Pokoknya ngebantu banget sih menurutku, teman-teman. Buat ngecek typo. Gitu. Ketahanan kan maksud harusnya. Itu. Pokoknya yang semua yang merah-merah ini yang berpotensi typo gitu loh. Kan banyak nih itu. Itu. Nanti kalau misalkan udah selesai semua nih, contoh misalkan di siapa ya? Coba deh kok kita ini ignore all semua ya. Nanti kalau misalkan udah teman-teman semua iniin, nanti jadinya kayak gini. Nah, spelling and grammar check is complete. Jadi nanti si kamusnya yang tadi berbentuk silang, sekarang jadi checklist. Itu artinya berarti semuanya udah
udah ngecek tiponya udah benar gitu, udah nggak ada tipe lagi gitu. Iya paling apalagi ya di situ. Paling itu doang sih yang aku kerjain. Sebenarnya banyak sih, mungkin detail-detailnya banyak, cuman apa namanya, nggak mungkin disampaikan langsung malam ini juga lah, ntar jadi pusing malah. Yang penting itu aja sih, yang penting tahu penggunaan heading ini tadi ya kan, heading 1, heading 2, heading 3 supaya nanti teman-teman bisa ngebuat daftar isi otomatis, ngebuat daftar tabel otomatis, ngebuat daftar gambar yang otomatis, terus juga nanti citasi referensi gitu kan yang udah didata sama teman-teman sudah dimasukin ke Word-nya melalui apa insert citation ini gitu kan nanti supaya nanti bisa teman-teman bikin daftar pustaka otomatis kayak gitu. Nah, ini kan udah benar semua nih. Udah sesuai format yang standarnya. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah ngecek, nggak usah bikin nulis lagi atau enggak ngecek data pustakanya kira-kira udah masuk apa belum ya. Kan kadang kan banyak banget ya. Apalagi kayak gini loh. Bagi aku sebanyak ini loh, mana mungkin itu loh aku ngecek satu persatu kan nggak mungkin gitu. Jadi ya sebenarnya Word itu Microsoft Word tuh udah nyediain istilahnya fitur-fitur yang ngebantu kita gitu. Cuman kitanya aja mungkin yang belum tahu gitu. Ya pokoknya semoga aja adanya kita sharing-sharing kayak gini, bukan pelatihan sih sebenarnya ini kayak nggak ada pelatihannya sih. Cuman sharing-sharing aja sebenarnya ya. Sharing-sharing dari aku nih semoga apa teman-teman juga jadi tahu oh ternyata bikinnya tuh kayak gini loh gitu. Gitu Gin paling Gin. Oke, makasih Ci. Barangkali mau ada yang mau tanyakan silakan. Open mic. Open mic. Itu Dila mau tanya, Ci. Kalau cek tipe yang Word-nya di bawah 2013 gimana? Kayak dosen aja gue Dil. Enggak, ini sih apa namanya kalau yang 2013 belum tahu bisa apa enggak karena nih bagian sini Dil nih gue tunjukin ya. Nih, kan ada yang ini kan 2019 nih versi yang lebih baru, lebih tinggi. Office 2016 masih bisa, 2013 masih bisa. Nah yang 2010 nih, tulisannya nggak bisa nih dukungan untuk Office 2010 berakhir pada 13 Oktober 2020 gitu. Jadi harus di-upgrade sama dia nih nggak bisa. Gitu kalau untuk yang tech typo. Jadi kalau bisa minimal 2013, minimal banget. Sekarang tuh Word 2013. Itu kalau untuk yang di 2013 belum bisa. Ya paling kalau misalkan itu pakai ini deal, pakai website yang kan bisa ada tuh yang ngecek info kayak gitu-gitu. Pakai manual. Kalau teman-teman mau upgrade lah ya. Minta masternya, Mas. Masternya ada ya Allah tinggal download ya teman-teman. Ada kok. Sekarang ini aja. Ntar mungkin kasih linknya kali ya.